Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurizatul Rusul dengan NIM 1914017, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Saya di sini akan sedikit menjelaskan materi tentang ilmu pengetahuan sosial untuk anak kelas 4 MI atau SD. Kompetensi inti KI 1. Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. KI 2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya. KI 3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatannya dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, dan tempat bermain. KI 4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Kompetensi dasar 3.3. Mengidentifikasi kegiatan ekonomi dan hubungannya dengan berbagai bidang pekerjaan serta kehidupan sosial dan budaya di lingkungan sekitar sampai provinsi. 4.3. Menyajikan hasil identifikasi kegiatan ekonomi dan hubungannya dengan berbagai bidang pekerjaan serta kehidupan sosial dan budaya di lingkungan sekitar sampai provinsi. Tujuan pembelajaran: yang pertama, menjelaskan pengertian kegiatan ekonomi; yang kedua, menjelaskan jenis-jenis kegiatan ekonomi; yang ketiga, menjelaskan macam-macam kegiatan ekonomi; yang keempat, menjelaskan kegiatan ekonomi di lingkungan sekitar sampai provinsi; yang kelima, menganalisis hubungan kegiatan ekonomi dengan berbagai bidang pekerjaan serta kehidupan sosial dan budaya di lingkungan sekitar sampai provinsi. Peta konsep kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi meliputi jenis-jenis kegiatan ekonomi, macam-macam kegiatan ekonomi. Jenis-jenis kegiatan ekonomi terbagi menjadi 3: dataran rendah, dataran tinggi, dan daerah pantai. Macam-macam kegiatan ekonomi terbagi menjadi 3: produksi, distribusi, dan konsumsi. Hubungan kegiatan ekonomi. Yang pertama, bidang pekerjaan; yang kedua, kehidupan sosial; dan yang ketiga, budaya. Nah, yang pertama, mari kita mempelajari tentang pengertian kegiatan ekonomi. Apa sih kegiatan ekonomi itu? Kegiatan ekonomi merupakan kegiatan yang bertujuan menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Selanjutnya, jenis-jenis kegiatan ekonomi. Apa saja sih jenis-jenis kegiatan ekonomi itu? Yang pertama, kegiatan ekonomi di daerah dataran rendah. Kegiatan ekonomi penduduk di dataran rendah sebagian besar bergerak di bidang pertanian. Masyarakatnya banyak yang bekerja sebagai seorang petani. Yang kedua, kegiatan ekonomi di daerah dataran tinggi. Kegiatan ekonomi penduduk di dataran tinggi sebagian besar bekerja di sektor pertanian lahan miring, tegalan, dan juga perkebunan. Yang ketiga, kegiatan ekonomi di daerah pantai. Kegiatan ekonomi penduduk di daerah pantai sebagian besar bekerja sebagai seorang nelayan. Terdapat sebuah gambar. Pada gambar tersebut terlihat seorang petani yang sedang memanen padinya. Gambar tersebut merupakan kegiatan ekonomi di dataran rendah. Kemudian pada gambar yang kedua terlihat perkebunan teh yang sangat luas. Gambar tersebut merupakan kegiatan ekonomi di dataran tinggi. Dan pada gambar yang ketiga terlihat seorang nelayan yang sedang mencari ikan di laut. Gambar tersebut merupakan kegiatan ekonomi di daerah pantai.
Selanjutnya, macam-macam kegiatan ekonomi. Yang pertama, kegiatan produksi. Kegiatan produksi merupakan kegiatan yang dilakukan manusia untuk menghasilkan barang dan jasa. Yang kedua, kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi adalah kegiatan dalam menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Dan yang ketiga, kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi adalah kegiatan ekonomi dalam menggunakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan. Nah, orang yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen. Contohnya yaitu pabrik tekstil mengolah serat kain dari bahan mentah menjadi kain. Kemudian, orang atau lembaga yang melakukan distribusi disebut dengan distributor. Contohnya yaitu pedagang mengirimkan barang dagangannya ke toko. Dan yang ketiga, orang atau kelompok yang melakukan kegiatan konsumsi disebut dengan konsumen. Contohnya yaitu membeli buku untuk dibaca. Selanjutnya, kegiatan ekonomi di lingkungan sekitar. Yang pertama, kegiatan produksi. Contohnya yaitu petani menanam dan mengolah sawah untuk memproduksi padi. Kemudian, seorang nelayan menangkap ikan lalu mengolahnya menjadi kerupuk ikan untuk dijual. Yang kedua, kegiatan distribusi. Contohnya yaitu petani padi menjual padi ke masyarakat, kemudian mengirimkan ikan ke pasar tradisional. Lalu yang ketiga, kegiatan konsumsi. Contohnya yaitu menggunakan pakaian yang telah dibeli dan menggunakan jasa transportasi. Dan yang terakhir adalah hubungan kegiatan ekonomi dengan berbagai bidang pekerjaan serta kehidupan sosial dan budaya. Hubungannya adalah memiliki pengaruh timbal balik antara kegiatan ekonomi dan lingkungan sekitar, yaitu untuk bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia akan memanfaatkan kekayaan alam yang tersedia di lingkungannya. Contoh, penduduk dataran rendah sebagian besar bekerja sebagai seorang petani padi atau palawija karena faktor geografis datarannya yang rata sehingga cocok untuk melakukan kegiatan ekonomi seperti pertanian dan juga dapat memudahkan masyarakat dalam menjalin hubungan dengan daerah atau orang lain. Kemudian penduduk daerah pantai sebagian besar bekerja sebagai seorang nelayan, yaitu mencari ikan kemudian menjualnya. Hal ini dikarenakan pengaruh keadaan alam sekitarnya yang berupa lautan dan mereka biasanya tinggal di sepanjang pantai. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.